Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal simulasi TKA Matematika Wajib SMA Sederajat untuk tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas 10 nomor ya soal fungsi komposisi atau komposisi fungsi dengan inverse fungsi. Ya, baik ya teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Coba diperhatikan soalnya ya, kita langsung bahas ini. Jika f(x) ini sama dengan 2x kurang 3, maka f(x) kuadrat dikurang 3 kali f(x) sama dengan berapa? Ya, untuk soal nomor 1 ini masih soal level pengetahuan ataupun pemahaman ya. Oke, ini tinggal kita jabarkan saja, f(x)-nya diganti dengan 2x kurang 3. Coba kita masukkan ya pelan-pelan saja. 2x kurang 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 2x kurang 3 ya, bisa ya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali, sebentar, saya ganti cinta dulu. Ini kita kali ke sini, kemudian dikalikan ke sini, ya. Oke, berarti kita dapat 2 kali 2x ini 4x dikali min 3 itu min 12x. Kemudian min 3 kuadrat 9. Ini kita kali ke dalam ya, seperti ini modelnya. Kemudian min 3 dikali 2x ini minus 6x. Kemudian minus 3 dikali minus 3 itu plus 9. Nah, tinggal kita jabarkan ya. Ini 4x kuadrat. Oke, kemudian min 12x dikurang 6x berarti min 18. Min 18x. Kemudian 9 tambah 9 ini 18. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke, saya kira ini masih cukup mudah. Coba kita lihat soal nomor 2. Dipahami dulu teman-teman, kemudian kita bahas. Ya, oke. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan ya tentang nomor 2 ini. Coba dilihat. Diketahui fungsi f dan g yang ditentukan oleh f(x) ini adalah 3x kurang 2 dan g dot f(x) adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 10. Nah, perhatikan beberapa persamaan-persamaan yang ada di bawah ini. Nah, ini ada ditanyakan G1, G4, kemudian f dot g-nya ataupun g dot f ya. Nah, kita perlu cari dulu ya bagaimana sebenarnya fungsi dari g-nya. Karena ini kan adalah ya yang baru diketahui adalah fx. Nah, kita bisa mulai dari sini. G dot f ini kita bisa tuliskan g dalam kurung fx ya. Sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 10. Kemudian fx-nya ini kan diketahui ya, yaitu 3x kurang 2, berarti dituliskan 3x kurang 2 seperti ini, sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 10. Nah, untuk mendapatkan gx-nya seperti ini, kita inverskan terlebih dahulu 3x kurang 2 ini ya, kita inverskan. Ingat kembali bagaimana cara menentukan inverse untuk fungsi linear. Misalkan ax tambah b, maka inverse-nya ini adalah x kurang b per a. Jadi kalau misalkan di sini inverse-nya ini adalah x ditambah 2 per 3 ya, kalau kita ikuti yang di sini. Plus jadi minus, kalau minus jadi plus. Nah, berarti x tambah 2 per 3 ini kita masukkan ke x yang ada di ruas kanan. Coba ya. 2 dalam kurung x tambah 2 per 3, dikoreksi teman-teman kalau ada yang salah tulis atau salah hitung. Pangkat 2 ya, dikurang 4 kali x tambah 2 per 3 ditambah dengan 10. Nah, sebenarnya kita tidak usah jabarkan turun ya, tidak usah dijabarkan panjang lebar. Ini kita bisa langsung eksekusi yang mulai dari G1 ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan G1 coba di sini ya. Kalau G1 berarti kita ganti X-nya dengan 1 seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini 2 dalam kurung, kita langsung saja ya, 1 tambah 2, 3. 3 per 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 tambah 2 ya. Ini 3 per 3 ditambah dengan 10. Bisa seperti itu. Jadi tidak usah lagi buang waktu untuk dijabarkan, kita bisa langsung ganti X-nya ya. Karena pasti hasilnya akan sama teman-teman. Ini kan habis ya, 3 bagi 3 kan 1. Ya, 1 kuadrat 1 dikali 2, 2. Kemudian ini juga 1, berarti 4 dikali 1 ini minus 4 ditambah dengan 10.
2 dikurang 4 ini minus 2, ditambah dengan 10 dapatnya 8. G1 sama dengan 8, berarti pernyataan 1 benar. Kemudian cek lagi untuk G4. Ya, dengan cara yang sama. G4 berarti ganti X-nya langsung dengan 4. 2 dalam kurung 4 tambah 2, 6 ya. 6 per 3 kuadrat dikurang dengan 4 kali 4 tambah 2 per 3 ditambah dengan 10. 6 bagi 3, 2 ya. Dikuadratkan berarti 4 dikurang 4 kali 4 tambah 2, 6 bagi 3, 2 ditambah dengan 10. Ini 8 dikurang 4 kali 2, 8 tambah 10. Ini habis. Berarti dapat jawabannya 10. G4 sama dengan 10 benar lagi ya. Nah, sekarang kemudian bagaimana kalau untuk membuktikan f.g1 sama dengan 22? Ini gampang, teman-teman. Kalau misalkan f.g1 ini paling mudah kalau misalkan angka di sini yang ditanyakan. Itu kita bisa langsung masukkan ke sini yang dekatnya, gitu ya. Artinya 1 dimasukkan ke G, tadi sebenarnya sudah ada. Ini 1 dimasukkan ke G sudah ada hasilnya, yaitu 8. Nah, berarti 8 ini kita masukkan lagi ke F. F-nya itu kan diketahui 3x kurang 2 ya. Berarti 3 dikali 8 dikurang 2. 3 kali 8 ini 24 ya. Dikurang 2 dapatnya 22. Berarti nilai dari f.g1 itu 22. Oh, ini benar juga ya. Nah, sekarang ini yang keempat. G.F ya untuk 2. Ini 2 kita masukkan ke F dulu teman-teman ya. Coba kita ganti F-nya, X-nya ini dengan 2. Di mana kita cakar-cakar ya, di sini saja ya, maaf. 3 kali 2 dikurang 2. 3 kali 2, 4 dikurang 2. 3 kali 2, 6, maaf ya. Ini 6 harusnya. 6 kurang 2 dapatnya 4. Berarti di sini 4 hasilnya. Kemudian 4 kita masukkan ke G. Tadi sudah ada G4 ya. Pada saat kita ganti X-nya dengan 4 ini, itu dapatnya 10. Berarti hasil akhirnya ini 10. Ini salah ya. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 1, 2 dengan 3 alfa ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Next lagi nomor 3, silakan. Ya, oke teman-teman, ini soalnya panjang kali lebar ya. Sebenarnya dari pernyataan ini ya sampai di sini teman-teman, ini hanya sebenarnya konsep ya. Hanya konsep seperti itu. Jadi konsep ini, penjelasan ini untuk menceritakan, menjelaskan gambar ini. Itu sebenarnya bisa diabaikan ya, diabaikan sih sebenarnya. Jadi kita langsung di sini. Jika fungsi f(x)-nya itu 1/2x tambah 3 dan gx adalah 3x kurang 2, maka rumus fungsi dari f.g inverse x sama dengan berapa ya. Jadi kita bisa langsung tertuju ke sini. Nah, untuk menyelesaikan f.g inverse x ini, kita bisa menyelesaikan dulu yang dalam kurung. Artinya f.g, kalau f.g ini berarti ya sama saja dengan f dalam kurung gx ya. Nah, Gx-nya ini 3x kurang 2, kita masukkan ke sini. Kita ganti X-nya dengan 3x kurang 2 ya. Berarti kita peroleh 1/2 dalam kurung 3x kurang 2 ditambah dengan 3 ya. Bisa seperti itu. Kemudian ini tinggal dijabarkan ya. 1/2 kali 3 ini 6x dikurang 2 kali 2, 4. Bagus kalau kita samakan penyebutnya ya. Ini kebetulan penyebutnya di sini 1. Kita harus samakan dengan penyebut 6x kurang 4. Berarti kita tulis begini. Ditambah dengan, ya ini 6x kurang 4. Berarti di atas juga dikali 6x kurang 4 seperti ini ya. Nah, sehingga kita peroleh f.g ini sama dengan, ini 1 ditambah, kita kali ke dalam, 3 dikali 6 ini 18. X, kemudian 3 dikali min 4, min 12. Kita dapat yang di bawah 6x kurang 4. Nah, jadi kita mendapatkan f.g-nya untuk X sama dengan 18x. Ya, di sini kemudian 1 kurang 12 ini min 11 per, ya 6x dikurang dengan
4 ya. Jelas sampai di sini? Yang ditanyakan adalah f dot g inverse. Ingat kembali kalau misalkan fungsinya itu berbentuk pecahan. Coba saya tuliskan bentuk umumnya. Misalkan fungsinya begini, AX ditambah B per CX ditambah dengan D. Untuk menentukan inverse-nya ini masih ingat ya, ini sering saya jelaskan teman-teman. Untuk selengkapnya bisa dilihat di playlist di bagian komentar di bawah video ini. Caranya itu A dengan D ditukar. Ya, tetapi kita lawankan tandanya. Jadinya begini, min DX ditambah dengan B per CX dikurang A. Intinya A dengan D ditukar, kemudian dilawankan tandanya. Misalkan ini, jadi kalau kita tuliskan F dot G inverse X sama dengan minus 4 ini naik ke sini. Tetapi jadi positif, ya. Karena ini kan minus, jadinya 4X dikurang 11 per 6X. Ini 18 positif turun jadi negatif. Seperti ini jadinya. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 4X kurang 11 per 6X kurang 18. Jawabannya alfa ya. Ini saya beri keterangan seperti ini. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 3 ini. Coba kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ya, silakan. Ya, nomor 4 coba dilihat. Fungsi f(x) dan gx mempunyai inverse berturut-turut. F inverse x adalah x tambah 4/3 dan g inverse x sama dengan 5 dikurang 3x per 4 ya. Ini bagus kalau kita cari dulu fungsi f(x)-nya dengan gx-nya. Kenapa? Karena kita butuh nanti seperti ini ya. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan f(x)-nya dengan gx-nya berarti kita inverskan kembali. Jadi kita inverskan kembali maka sudah akan ketemu ke f(x) dengan gx-nya. Misalkan ini kalau kita inverskan ya, berarti pakai rumus yang tadi. Coba saya tulis dulu ya. Ini kan AH tambah B per CX ditambah dengan D. A dengan D-nya ditukar ya, tapi dilawankan tandanya. Jadi min DX ditambah dengan B per CX dikurang dengan A. Ini kan 3 konstanta ya. Ini adalah D-nya teman-teman. Seperti itu ya. Karena kan CX-nya tidak ada, berarti yang konstanta itu D. Ini A-nya di sini 1 seperti itu. Berarti fx-nya ini tuliskan 3 naik jadi minus min 3x ditambah dengan 4 per 1 ini turun ke bawah jadi minus per minus juga ya. Jadinya min 3x tambah 4 per min 1 itulah fx. Kemudian kalau ini diubah dulu ke bentuk seperti ini. X-nya ditempatkan duluan. Jadi min di depan maksudnya. Min 3x tambah 5 per 4. Ingat kalau hanya pindah tempat itu tidak berubah tanda ya. Kalau minus tetap minus, plus tetap plus. Artinya ini gx-nya dituliskan seperti ini. Ini D-nya adalah 4. Ya, di sini A-nya minus 3. Berarti nanti minus 3 turun jadi plus. Ini 4 naik jadi minus. Dituliskan min 4x tambah 5 per positif 3 ya. Dikoreksi kalau salah tulis. Nah, sekarang kita sudah bisa hitung teman-teman. Yang di sini. Yang pertama dulu. F inverse dot G inverse 3 apakah sama dengan min 1? Ini mudah saja ya. Ya, berarti F inverse dot G inverse 3. Ya, caranya sama dengan tadi. Kita masukkan dulu ke sini. Kebetulan G inverse-nya sudah ada tadi di sini ya. Atau boleh sama saja yang mana atas atau bawah. Kita ganti coba X-nya dengan 3. Berarti min 3 dikali 3 itu min 9 tambah 5 per 4. Min 9 tambah 5 ini kan min 4. Ya, min 4 bagi 4 itu dapatnya min 1. Oke. Kemudian min 1 kita masukkan ke F inverse. F inverse di sini berarti ke sini. X tambah 4 ya. Coba kita hitung. Min 1 tambah 4 per 3. Min 1 tambah 4 ini kan 3 ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. Sementara di sini min 1. Berarti ini salah ya. Nah, kemudian yang di sini lagi. G inverse dot F inverse 2. Oke, kita masukkan satu-satu. Kita masukkan dulu ke sini. Kita ganti X-nya dengan 2 di sini ya. Di mana kita cakar? Di sini saja ya, bebas. 2 tambah 4 ya per 3. 2 tambah 4 6 bagi 3 2. Berarti di sini hasilnya 2.
Kemudian kita masukkan lagi ke G inverse. Kita masukkan ke sini. Kita hapus dulu yang sudah dipakai coret-coret ya, supaya tidak terlalu banyak angka yang dilihat, teman-teman. Oke, berarti di sini min 3 kali 2 tambah 5 per 4. Min 3 kali 2 itu kan minus 6. Minus 6 tambah 5 itu min 1. Berarti dapatnya di sini min 1 per 4. Berarti ini benar, ya? Oke, jelas. Nah, ini lagi F.G5. F.G5 berarti sama dengan 5 ini kita masukkan dulu ke G. Kita cakar coba ya. Minus 4 dikali 5 tambah 5 per 3. Minus 4 kali 5 ini min 20. Min 20 tambah 5 ini min 15 per 3. Dapatnya minus 5. Ya. Nah, minus 5 kita masukkan ke F. Di sini berarti min 3 dikali minus 5 ya, maaf. Di sini ditambah dengan 4 per min 1. Min 3 dikali min 5 itu kan 15. 15 tambah 4, 19 per min 1. Hasilnya min 19. Oh ya, ini benar. Bentar ya, kita hapus dulu teman yang sudah kita pakai coret-coret ya. Ini terbatas ruang dan waktu. Oke. Nah, sekarang cek lagi pernyataan yang keempat. F.G 2 ya. 2 kita masukkan coba ke G, ke sini. Berarti min 4 dikali 2 tambah 5 per 3. Min 4 kali 2 itu min 8. Min 8 tambah 5 itu min 3. Min 3 per 3. Min 3 per 3 min 1. Min 1 kita masukkan ke F, ke sini. Berarti min 3 dikali min 1 tambah 4 per min 1. Min 3 kali min 1, 3. Ya, 3 tambah 4, 7. 7 bagi min 1 harusnya di sini min 7 ya, teman-teman. Ah, ini salah. Ya. Kemudian yang terakhir, G.F3. Ya, ini 3 kita masukkan ke F, berarti, sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini lagi kita hapus, supaya ada space untuk coret-coret. Ini G, ya kita masukkan ke sini ya, berarti min 3 dikali 3 tambah 4 per min 1. Min 3 kali 3 min 9. Min 9 tambah 4 itu minus 5 dibagi dengan min 1 dapatnya 5. Kemudian 5 ini kita masukkan ke G. Berarti min 4 dikali 5 tambah 5 per 3. Min 4 kali 5 min 20. Min 20 tambah 5 ini min 15 per 3. Dapatnya minus 5. Minus 5? Betul. Oke. Jadi yang benar ini adalah pernyataan 2, 3 dengan 5 ya. Teman-teman jelas ya? Panjang banget ya, karena panjang soalnya. Oke. Next nomor 5. Silakan. Ya, nomor 5 ini langsung saja di sini. Diketahui F inverse X sama dengan 3X tambah 2 dan G inverse X sama dengan 3X tambah 4 per 2X kurang 8 ya. Yang ditanyakan F.G inverse 6, ini kita gunakan dari De Morgan, pangkat minusnya bisa masukkan tapi ditukar. Jadinya begini, G inverse dot F inverse sama dengan, ya 6 maksud saya, sama dengan 6 ini kita masukkan dulu ke sini, ke F inverse. Berarti 3 dikali 6 tambah 2, 3 kali 6 18 tambah 2, 20 ya. Kemudian 20 masuk ke G inverse. Ke sini berarti 3 dikali 20 tambah 4 per 2 kali 20 kurang 8. 3 kali 20, 60 tambah 4 ini 64 per 2 kali 20 itu 40 dikurang 8, 32. Jadi hasil akhirnya itu 64 per 32. Ini kebetulan bisa dibagi ya. Dapatnya 2. Charlie. Oke, jelas ya. Next nomor 6. Silakan.
Ya, coba dilihat ya soal nomor 6 ini. Jika f inverse x, ya f inverse 2x kuadrat tambah 10x tambah 15 sama dengan ax dikurang b, maka berapakah nilai dari F7 ya? Apakah persamaan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan ya? Jadi kita akan cek satu persatu pernyataan ini, apakah itu cukup menjawab untuk pertanyaan yang diberikan. Yang pertama ini kita, ya langkah kerjanya bagaimana? Ini coba ya, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi, kita tukar AX kurang B dengan 2X kuadrat tambah 10X tambah 15 ini. Untuk menghilangkan inverse-nya ya. Jadi ada sifat begini. Kalau misalkan F inverse A sama dengan B, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi FB sama dengan A. Otomatis inverse-nya akan hilang ya. Ini berlaku sebaliknya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini dituliskan F dalam kurung AX dikurang dengan B sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 10X ditambah dengan 15. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama dengan soal-soal sebelumnya, ini kita inverskan kemudian kita masukkan ke sini. Itu untuk mendapatkan fx-nya. Inversnya X kurang B adalah X ditambah dengan B per A. Ya. Berarti ini dituliskan fx sama dengan 2 dalam kurung X ditambah dengan B per A, bisa ya, pangkat 2 ditambah dengan 10 dalam kurung X ditambah dengan B per A, kemudian ditambah dengan 15. Oke, nah ini kita simpan dulu teman. Nah ini akan kita obok-obok supaya kita ketemu jawabannya. Yang pertama misalkan ya, kita uji dulu yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini bahwa f-1 sama dengan 7. Ya, ini lipat, tidak sudah terlipat-lipat ya. Nah, kita gunakan f-1 sama dengan 7, berarti kita ganti x-nya di sini dengan -1. Coba ya. Berarti 2 dalam kurung -1 ditambah dengan b per a pangkat 2 ditambah dengan 10, x-nya -1, -1 ditambah dengan b per a ditambah dengan 15, ini harus sama dengan 7 ya, karena kan diketahui f-1 sama dengan 7. Nah, ini tidak bisa kita apa-apa itu teman, tidak bisa kita kerja, tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena ada dua variabel seperti ini, gitu ya. Supaya bisa diselesaikan, maka harus satu saja yang digunakan variabel. Artinya teman, kita butuh bantuan satu ya, kita butuh bantuan, kita ambil persamaan yang satu yang ini, pernyataan satu. Ini kita ubah bentuknya menjadi B sama dengan 7 dikurangi dengan A. Ya. Kenapa seperti ini? Karena A-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Artinya, B ini kita ganti dengan 7 dikurangi A. Coba kita obok-oboknya. Ini -1 ditambah dengan B-nya diganti 7 kurang A. 7 kurang A per A pangkat 2 ditambah dengan 10. -1 ditambah dengan 7 kurang A per A, ditambah, ya ini bisa langsung dipindahkan ya, 7 dikurang 15 ini -8. Oke. Nah, coba kita selesaikan dulu sebentar ya. Ini -1 tambah 7, 6. 6 dikurangi, ada di sini kurang ya, 6 kurang A per A pangkat 2 ditambah dengan 10. -1 tambah 7, 6 dikurangi A per A sama dengan -8. Nah, sekarang kita mulai obok-obok ini. Ini 2 dalam kurung 6 kuadrat 36, kemudian 2 dikali 6, 12, dikali -A berarti -12A. -A kuadrat ini A kuadrat per, di bawah juga dikuadratkan ya, A pangkat 2 berarti A kuadrat. Ditambah dengan, ini kita kali ke dalam ya, jadi 10 kali 6 ini 60, kemudian 10 kali -A, -10A per A sama dengan -8 ya. Nah, semuanya ini kita kali dengan A kuadrat di sini. Supaya hilang penyebut A-nya bersamaan. Ini dikali A kuadrat semuanya ya. Otomatis kalau ini dikali A kuadrat berarti A kuadratnya habis. Menyisakan 2 dalam kurung 36 dikurang 12A ditambah dengan A kuadrat. Ya. Kemudian ditambah dengan A kuadrat ini dikali dengan ini berarti menyisakan A. Karena A kuadrat dibagi A yaitu A. Ini dalam kurung
60 dikurangi 10A sama dengan min 8 dikali A kuadrat berarti min 8A kuadrat. Ya. Ini 72 dikurang 24A dikali ke dalam ya. Ditambah dengan 2A kuadrat. Ini 60A. Ya 60A. Kemudian ini 10A kuadrat sama dengan min 8A kuadrat. Ada yang bisa habis? Ada ya. Ini kan 2A kuadrat dengan min 10A kuadrat kan min 8A kuadrat. Ya, ini bisa habis dengan yang di ruas kanan. Artinya menyisakan 0. Jadinya, yang mana yang bisa? Minus 24A ditambah dengan 60A ini 36A. Sama dengan 72 pindah ruas ke kanan ya. Jadi min 72. A-nya dapat min 72 bagi 36 dapatnya min 2. Oke. Berarti B-nya berapa? B-nya tuh kita tinggal masukkan di sini. 7 dikurangi min 2 itu dapatnya 9 ya. Oke, nah berarti kita sudah mendapatkan fx-nya. Fx-nya ini jadi fx sama dengan 2 dalam kurung ya x, B-nya 9 ya ditambah dengan 9 per min 2. Hanya min 2 ya. Pangkat 2 ditambah dengan 10. Ini X ditambah 9 per min 2 ditambah dengan 15. Nah, kita sudah bisa mendapatkan berapa nilai dari F7. F7 ini kita ganti X-nya dengan 7 ya. Nanti dapatnya 63 ya. Nanti pelan-pelan saja teman-teman. X-nya 7 tambah 9 ini 16 dibagi min 2, min 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Artinya kesimpulannya di sini adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Oke, next nomor berikutnya teman-teman, nomor 7 ya, silakan. Ya, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi G dot F inverse ya, dari De Morgan. Kemudian X kuadrat ditambah dengan 4X kurang 12 sama dengan 2X kurang 1. Ini kita tukar, ini masuk ya, ini keluar untuk menghilangkan inverse-nya. Jadi G dot F di sini 2X kurang 1 sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X dikurang dengan 12. Bisa ya? Nah, yang ditanyakan kan di sini adalah G dot F 9 sama dengan berapa? Artinya ini simpel saja. Kita mencari berapa nilai X yang digantikan ke sini supaya menghasilkan 9. Ya. Kadang saya mendapatkan ya, kita kesulitan mendapatkan X yang berapa digantikan supaya menghasilkan 9. Ini kan dapat X-nya 5 ya. 2 kali 5 10 kurang 1 dapatnya 9. Nah, kemudian di sini kita ganti X-nya sama dengan 5 juga. Nah, di sini saya cakar bagaimana cara mendapatkan 5 ini. Kita samakan saja 2X kurang 1 ini dengan 9. Jadi 2X kurang 1 ini pindah ruas ke sini berarti 9 tambah 1 10 berarti X-nya dapat 10 bagi 2 dapatnya 5 gitu ya. Ini simpel. Nah, kembali ke sini. Ganti X-nya dengan 5, berarti 5 kuadrat ditambah dengan 4 kali 5 dikurang 12. 5 kuadrat 25 ditambah dengan 20 dikurang 12. 25 tambah 20, 45 dikurang 12 dapatnya 33. Jawabannya delta. Ya. Oke, next nomor 8, silakan. Ya, untuk nomor 8 ini kita cari dulu F inverse dot G inverse untuk X-nya ya. Ini X kurang 4, kita ubah menjadi ya masing-masing ditambah 4. Kalau kita tambah 4 ini, X kurang 4 ditambah dengan 4 berarti kita dapat F inverse dot G inverse X ya. Nah, di sini X-nya juga ditambah 4. 4 dalam kurung X tambah 4 ditambah dengan 1 per, di sini 2 dalam kurung X tambah 4 dikurang 3 ya. Berarti kita dapat F inverse dot G inverse. Maaf ini ada inverse-nya ya. G inverse
X di sini berarti 4X. 4 dikali 4, 16 tambah 1, 17. Langsung saja ya saya tulis. Kemudian di sini 2 dikali X, 2X. 2 kali 4, 8. Dikurang 3, dapatnya positif 5. Ya. Nah, sekarang kan di sini F inverse belum ada ya. Yang ada cuma 4X tambah 2. Ini kita inversekan coba ya. Inverse-nya ini adalah X kurang 2 per 4. Berarti di sini diganti dengan X kurang 2 per 4 dot G inverse. Ini sama dengan 4X ditambah dengan 17 per 2X ditambah dengan 5. X-nya diganti dengan G inverse ya. G inverse dikurang 2 per 4 sama dengan 4X ditambah dengan 17 per 2X ditambah 15. Ditambah 5 maksudnya. Kenapa lewat ya? Oke. Nah, kemudian ini 4 dikali ke atas ya. Jadinya G inverse kurang 2 sama dengan 4 kali 4 ini 16X ditambah dengan 4 kali 17, 68 per 2X ditambah dengan 5. Jadi G inverse, coba ya di sini. Bentar. Ini G inverse X sama dengan minus 2-nya pindah ruas jadinya 16X tambah 68 per 2X ditambah dengan 5 tambah 2. Samakan penyebutnya. G inverse X sama dengan 16X ditambah dengan 68 per, ya ini langsung saja ya, 2 dalam kurung 2X tambah 5. Supaya kita langsung samakan penyebutnya di sini. Penyebut 2X ditambah dengan 5. Berarti G inverse X sama dengan ini 2 dikali 2X 4X. 16X ditambah dengan 4X ini 20X ya. Kemudian 2 dikali 5 10. 68 tambah 10 itu 78 per 2X ditambah dengan 5. Nah, sudah ada G inverse-nya. Kita harus cari dulu berapa fungsi Gx-nya dengan cara diinverskan kembali ya. Berarti Gx di sini 5-nya naik jadi negatif minus 5X ditambah dengan 78 per di sini 2X dikurang 20 ya. Tadi kan caranya A dengan D ditukar kemudian dilawankan tandanya. Nah, sekarang kita sudah bisa hitung di sini. Untuk G-6 ya di mana kita tulis ini sudah tidak cukup waktu ya, waktu tempat gitu ya. Nah, kalau misalkan G-6 coba ya, langsung saja. Minus 5 dikali minus 6 itu 30 ya. 30 ditambah dengan 78 per. Kemudian ini 2 dikali minus 6 minus 12 dikurang 20. Coba kita hitung. 30 tambah 78 ini kan 108 ya. Dibagi dengan minus 32. 108 dibagi dengan minus 32. Sederhanakan ya. Masing-masing bagi 4. Itu dapatnya min 27 per 8. Jadi ini benar. Ya. Kemudian G-2. G-2 berarti ganti di sini minus 5 dikali minus 2, 10. Ya. G-2 ya, 10. Kemudian ditambah dengan 78 per 2 dikali 2, 2 dikali minus 2 ya, minus 4 dikurang 20. Ini 10 tambah 78, 88 dibagi dengan minus 24. Ya, masing-masing bagi 8. Berarti 11 per min 3. Artinya ini benar. Ya. Nah, kemudian cek lagi G2. Kalau G2 berarti min 5 dikali 2 min 10. Min 10 tambah 78 per, dibawa di sini, 2 dikali 2, 4 ya. 4 dikurang 20 minus 16. Nah, ini dapatnya, ya berarti 68 per minus 16. Sederhanakan masing-masing bagi 4. Itu dapatnya min 17 per 4. Min 17 per 4. Ah, benar lagi ya. Kemudian cek lagi G6.
G6 nanti teman-teman coba nanti dicek ya, G6 dengan G14, apakah kedua pernyataan ini benar atau salah? Nanti teman-teman boleh berkomentar ya, ini sudah B, 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 apa di sini dengan apa di situ ya. Oke, coba kita bahas nomor 9. Ya, silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 9, nilai kinerja seorang pegawai pabrik ditentukan oleh RA sama dengan 3/4 A tambah 25. Dengan A sebagai bobot hasil kerja dan kehadiran dinyatakan dengan AX sama dengan 20X ditambah 100 per 3 ya. Nah, ini gampang saja ya, ini kan RA-nya sudah ada, sementara A-nya ada. Artinya A-nya di sini itu diganti dengan 20X tambah 100 per 3 ya. Langsung saja begini tulis. Ini RA atau RAX seperti itu ya, sama dengan 3/4, A-nya diganti dengan 20X ditambah 100 per 3 ya, ditambah dengan 25. 3-nya langsung habis ya. Ini 20X dibagi 4 kebetulan langsung bisa dibagi 5X, kemudian ditambah ini 20 bagi 4 5, 100 bagi 4 25 ya. Berarti 5X ditambah dengan 25 ditambah lagi dengan 25. Jadi RAX-nya itu 5X ditambah dengan 25 tambah 25 itu dapatnya 50. Nah, sekarang kita akan cari satu persatu gitu ya. Ini tinggal diganti saja X-nya 5. Untuk X sama dengan 5 berarti masukkan di sini 5 kali 5 ditambah dengan 50. 5 kali 5 25 tambah 50 75. Ini benar. Kemudian untuk X-nya sama dengan 7 berarti 5 kali 7 tambah 50. 35 tambah 50 85. Salah. Kemudian untuk X sama dengan 8 berarti 5 kali 8 ditambah dengan 50. 5 kali 8 40 ya, tambah 50 berarti 90. Ini benar. Oke, nomor terakhir ya kita bahas ini. Silakan dulu dipahami. Ya, yang pertama di sini coba ya kita lihat ya. Ini kan diketahui PT sama dengan 8M pangkat T tambah 12, sementara T-nya itu adalah 4T dikurang 3. Coba kita perhatikan ya, kita ganti T-nya ini dengan 5, kita masukkan coba ya, jadi T5 di sini sama dengan 4 dikali 5 dikurang 3, 4 kali 5 20 dikurang 3 ini dapatnya 17. Nah, sekarang perhatikan yang di sini. PT, coba saya lihat tulis ulang dulu ya, 8M pangkat T ditambah dengan 12. T-nya ini coba ya kita ganti langsung 8. M di sini merupakan populasi awal bakteri ya, ini 16. Berarti 16 pangkat T-nya kan 17 ya, ditambah dengan 12 seperti ini. Nah, ini kita bisa faktorkan dulu ya, 8 dengan 12 ini ya masing-masing bisa dibagi 4. 4-nya keluar seperti ini, jadi tinggal 2. 2 dikali 16 pangkat 17 ditambah dengan ini 3 ya. Kenapa bisa? Karena ini kan kalau dikali ke dalam 4 kali 2 itu 8, kemudian 4 kali 3 itu sama saja dengan 12. Nah, 4 kemudian ini 2, 16 ini diubah menjadi 2 pangkat 4 ya. Pangkat 17 ditambah dengan 3. Coba di sini kita tulis 4 dalam kurung. Ini kan 2 pangkat 1 ya. Kemudian dikali, ini 2 pangkat dipangkatkan 4 kali, berarti dikali pangkatnya. 4 kali 17 itu 60, 68 ya? Iya 68 ya. 2 pangkat 68 maksudnya. Maaf, ini harusnya 2 pangkat 68. Ditambah dengan 3 ya. Berarti 4 kali kalau dikalikan berarti dijumlahkan pangkatnya. 1 tambah 68 ini 69 ya, ditambah dengan 3. Berarti inilah hasil akhirnya 4 kali 2 pangkat 69 tambah dengan 3 ya. Charlie jawabannya ya.
Oke, saya kira demikian ya, ini panjang sekali pembahasan untuk komposisi fungsi dengan inverse fungsi, semoga video ini bisa membantu teman semua untuk belajar ya. Kita akhiri untuk sementara waktu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal simulasi TK matematika wajib di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.